Pernyataan Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Adian Napitupulu soal Prabowo Subianto bukan lawan sepadan Ganjar ditanggapi sinis oleh Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Nah, saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya YouTuber ya. Yang apa namanya ekstrakurikulernya jadi gubernur gitu aja. Sebenarnya saya YouTuber gitu ya. Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggil Nul sama sekali tidak membantah. Ia malah membenarkan pernyataan itu. Nul memaparkan sejumlah perbedaan Ganjar dan Prabowo yang menurutnya memang menunjukkan ketidaksetaraan keduanya. Saya sedikit ingin merespon pernyataan Adian Napitupulu soal Pak Prabowo bukan lawan yang sepadan. Oke, mungkin benar lawan yang tidak sepadan. Ia mengaku ingin sedikit merespon pernyataan Adian Napitupulu soal Prabowo bukan lawan sepadan. Oke, memang benar. Nul menyebut Prabowo memiliki gagasan tentang keindonesiaan ke depan, sementara Ganjar tidak memiliki itu. Membandingkan antara dua, Prabowo dan Ganjar. Pertama, Pak Prabowo memang bukan lawan, karena beliau punya gagasan, yang satu minim gagasan. Kedua, bicara tentang prestasi, Pak Prabowo ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyelamatkan 51 triliun duit rakyat. Mas Ganjar baru hanya sebatas wacana soal anti korupsi. Soal prestasi pun ia menilai di antara keduanya jomplang. Prabowo sebagai menteri dan Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Pak Prabowo ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyelamatkan 51 triliun duit rakyat. Mas Ganjar baru sebatas wacana soal anti korupsi. Kedua, Pak Prabowo memiliki literasi yang luar biasa dengan membaca buku. Yang satu sibuk menonton film porno. Jadi memang tidak sebanding. Kebiasaan keduanya pun dibeberkan Nul. Prabowo disebutnya hobi baca buku. Pak Prabowo memiliki literasi yang luar biasa dengan membaca buku. Yang satu sibuk menonton film porno, jadi memang tidak sebanding. Keempat, Pak Prabowo luar biasa dengan jaringannya, dengan kematangannya, kemudian tidak baper, sibuk, dan lain-lainnya hanya untuk bekerja buat bangsa ini. Yang satu, sibuknya bikin konten. Itu yang membuat kita sedikit, ya kalau bahasanya Farel yang penyanyi kecil tuh, ojo dibanding-banding kek, tapi ya sebanding-banding dulu lah. Usia yang sudah senja dengan segudang pengalaman juga jadi nilai plus buat Prabowo. Di sisi lain, Ganjar hanya sibuk buat konten di media sosial. Yang satu sibuknya bikin konten. Itu yang membuat kita ya sedikit kalau bahasanya Farel yang penyanyi kecil itu ojo dibanding-banding ke. Nah, kita bisa lihat juga salah satu prestasi ya Gubernur Jawa Tengah nih. Yang nanya nih. Apa sih prestasi Ganjar? Nah ini kejadian nih, faktanya nih. Nah, ini parah nih. Ini pengakuannya nih. Ini pengakuannya. Saya nonton film porno itu salah saya di mana? Nul berharap pemilihan presiden 2024 menjadi gelanggang adu gagasan, bukan adu tebar hoaks atau sejenisnya. Sebelumnya, kabar dibubarkannya Ganjar Pranowo Mania dibenarkan oleh Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer. Pria yang dikenal sebagai loyalis Jokowi menegaskan ia tidak akan mendukung Gubernur Jawa Tengah untuk maju di Pilpres 2024. Hal tersebut ia ungkapkan lewat video yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faisal. Karena kita yang mulai, kita juga yang mengakhiri. Mas Ganjar, buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan, kita nggak mau. Tapi kan kalau di media sosial ini Pak Ganjar saat ini ramai juga gitu, maksudnya beberapa platform beliau kan ini. Saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Immanuel menuturkan harapan yang selama ini digantungkan kepada Ganjar sebagai the next Jokowi ternyata keliru. Menurutnya, Ganjar dan Jokowi terlampau jauh perbedaannya. Jadi, kita terlalu berharap narasi yang dibangun selama ini seakan-akan ia sosok pengganti Jokowi itu jauh sekali.
Presiden Jokowi itu pemimpin yang hadir di tengah-tengah rakyat, bukan dasar kepalsuan, tapi oleh sebab kejujuran. Apalagi selama ini GP Mania tidak pernah melihat gagasan-gagasan dari Ganjar. Tidak hanya itu, nyali dan loyalitas yang menurutnya mesti melekat dalam pemimpin tidak ada. Ya, karena minim gagasan, apa gagasan tidak ada? Kemudian Ganjar, sosok yang tidak punya nyali, tidak punya keberanian. Tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Berarti apa yang ditampilkan di media sosial, abang sendiri menilainya tidak sama? Ya tidak lah, namanya medsos ya kan, dia coba bisa kan dengan tim kreasinya dia menciptakan seakan-akan wah merakyat apa gitu loh, sangat humanis. Sekali saya tekankan, Ganjar orang sosok pemimpin yang sombong. Dirinya mengaku Indonesia butuh kepemimpinan yang punya nyali dalam keberpihakan. GP Mania dibuat oleh relawan Jokowi saat pemilihan Pilpres 2019. Pembentukan GP Mania sendiri mulanya dideklarasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun seiring berjalan, Ganjar tidak bisa menjadi panutan dan tidak punya gagasan. Ganjar sosok yang tidak punya nyali. Karakter Ganjar itu sangat feodalistik. Apakah ada peluang Anda menggiring atau menggeser dukungan itu misalnya kepada Anies? Kemungkinan itu selalu besar. Menarik. Ya contoh misalnya kayak Anies dinarasikan tokoh yang intoleran. Ya saya nggak mau tuh. Saya tidak akan masuk dalam narasi itu. Namun di sisi lain, relawan Ganjar lain yang menamai dirinya Ganjarian bersyukur Joman batal mendukung Ganjar. Pembina Ganjarian, Eko Kuntadi mengatakan, Alhamdulillah, akhirnya Immanuel tidak jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Ia mengatakan relawan yang merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan. Ketika Noel mengatakan akan membubarkan GP Mania, gue bersyukur. Ketimbang ia merusak makna kata relawan. Relawan adalah kelompok yang terikat. Relawan bekerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideal. Jadi aneh kalau ada relawan membubarkan diri. Apalagi kalau nantinya pindah dukungan. Eko menuding Nul hanya mengincar jabatan. Ia menyebut keluarnya Joman dari barisan relawan Ganjar justru membuat situasi makin baik. Itu sih bukan relawan, tapi cuma politisi yang mengejar jabatan, tetapi menggunakan jubah kerelawanan. Ia bersyukur kalau akhirnya begini-begini sudah pergi sejak awal, biar nggak merusak makna kerelawanan. Dengan segala cara kita kecewa dan sebagainya, it's okay lah. Tapi kali ini Noel bekerja dengan hati nurani yang jernih, sehingga kita harus berterima kasih. Terima kasih Noel. Kenapa sampai terima kasih? Ini suatu hal yang luar biasa. Kita semua, mungkin ada hampir 1 juta relawan Ganjar di luar sana. Sekarang ini sujud syukur kalau bisa. Ia menduga Nul berpindah mendukung Anies Baswedan ataupun Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Nanti juga terang, ia cuma pindah haluan, mau kandidat lain karena di GP dianggap tidak dapat apa-apa. Mungkin dagangannya nggak laku di barisan Ganjar. Tunggu saja, setelah GP Mania mungkin nanti ada Anies Mania atau Prabowo Mania. Semua nggak tahu. Namun, alasan GP Mania membubarkan diri patut diacungi jempol. Pasalnya tidak bisa dinafikan bahwa Ganjar terlibat dalam beberapa kasus. Jadi ya soal mendukung Anies itu kan pilihan politik. Ya biarkan saya yang tahu dan saya tidak bisa diintervensi soal pilihan politik saya. Selain Ganjar yang menurutmu tidak mengajukan apapun, yang lainnya juga sudah mengajukan apa belum? Ya Mas Anies kan sudah mengajukan gagasan perubahan. Perubahannya.